Di sebuah sekolah menengah kejuruan ada sekelompok remaja yang sudah kecanduan minuman keras, yaitu Ridwan dan Revan. Suatu hari, di taman sekolah, Ridwan, Revan, dan Rasya duduk di bangku taman. Ridwan mengeluarkan botol kecil berisi minuman keras yang disembunyikan di dalam tas. Lihat nih, ada barang seru. Katanya bisa bikin kepala enteng. Minuman keras? Dapat dari mana kamu? Titipan dari saudara luar. Gak bakal ada yang tahu kok. Tapi ini kan bahaya. Kalau ketahuan guru habis kita. Santai aja, sekali-kali kita nyobain biar gak ketinggalan zaman. Suka banget. Lihat. Lagi apa itu? Samperin yuk. Yuk. Hei, kalian lagi ngapain itu? Itu kan minuman keras. Kalian sadar gak sih? Ini bisa merusak masa depan. So cuci kalian, jangan ikut campur. Ridwan, minuman keras itu haram, bisa bikin kamu kecanduan. Kamu tahu gak sih? Tadi si Ridwan sama si Revan minum miras tahu? Waduh, kalau mereka beneran mabuk, bisa tiba-tiba joget. Jangan main-main dik, ini serius. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas disebutkan bahwa khamr itu haram karena merusak akal. Kalau kita diam saja, sama saja membiarkan. Mendingan kita cari cara supaya mereka sadar. Kita harus lapor guru, tapi takutnya mereka marah sama kita. Ridwan, Revan, Ibu perhatiin dari tadi kalian kelihatan murung terus. Kalian lagi nyembunyiin apa? Enggak bu, biasa aja. Kalau ada masalah, lebih baik cerita daripada melakukan kesalahan. Bu, sebenarnya saya melihat mereka berdua ini melihat benda yang tidak boleh dibawa ke sekolah. Baik, saya akan panggil orang tua mereka dan kita bicarakan baik-baik. Ridwan, Revan, benarkah kalian membawa minuman keras ke sekolah? Iya pak, saya salah. Saya juga ikut-ikutan pak. Anak-anak, Allah sudah jelas melarang khamar karena dapat merusak pikiran. Bagaimana kalian bisa belajar kalau pikiran kalian dirusak oleh minuman haram ini? Pak, kami semua ingin mereka berubah. Kami tidak ingin mereka hancur karena minuman itu. Bagus, ini contoh sahabat sejati. Ridwan, Revan, Ibu kecewa sama kalian. Kenapa kalian berani bawa barang begituan ke sekolah? Ibu jangan hanya marah, anak-anak butuh bimbingan. Mari kita sama-sama awasi. Betul, sekolah akan membimbing, tapi peran orang tua tetap yang utama. Ridwan, Revan. Stop. Waduh, kalau mereka beneran mabuk, bisa tiba-tiba joget. Ridwan, Revan, Ibu kecewa sama kalian. Kenapa kalian berani bawa? Samperin yuk. Yuk. Y2. Enggak bu, ulang. Pokok enggak bu, biasa aja. Ingat, sahabat jati adalah yang mengingatkan kita ke jalan yang benar. Mari kita jadikan sekolah ini bebas dari minuman keras, karena ilmu tidak akan bermanfaat kalau akal kita rusak.
Minuman keras bukan jalan keluar, tapi jalan kehancuran. Mari kita jaga diri, teman sekolah, dari bahayanya. Pengertian minuman keras menurut Islam, yaitu pengertian minuman keras menurut Islam secara umum adalah minuman beralkohol yang membuat seseorang yang meminumnya menjadi kehilangan kesadaran. Apabila seorang kehilangan kesadaran, maka sholatnya itu menjadi tidak sah. Seorang muslim dilarang mengkonsumsi minuman keras karena mudaratnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Selain itu, akibat minum-minuman keras juga sangat fatal bagi kesehatan, sehingga jenis minuman ini diharamkan atau dilarang oleh agama Islam. Pada larangan inilah disandarkan larangan tiap-tiap barang yang memabukkan atau yang menghilangkan akal pikiran. Dalam hal tersebut juga termasuk obat-obatan terlarang yang bisa memabukkan atau membuat kehilangan kesadaran. Pengertian minuman keras menurut Islam, yakni minuman yang mengandung alkohol dan yang memabukkan. Hukum dan dasar minuman keras. Hukum-hukum yang menjelaskan terkait hal tersebut baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang pertama, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum kamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Surat Al-Maidah ayat 90. Yang kedua, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, atau jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Surat An-Nisa ayat 43. Yang ketiga, mereka bertanya kepadamu tentang kam dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Surat Al-Baqarah ayat 219. Selanjutnya, efek buruk mengkonsumsi minuman keras. Islam melarang minuman keras karena meminum minuman keras lebih banyak memberikan efek buruk terhadap seorang yang mengkonsumsinya. Minuman keras yang mengandung alkohol ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkannya. Berikut akan saya sebutkan efek buruk untuk mengkonsumsi minuman keras, yakni yang pertama, merusak kesehatan. Efek buruk mengkonsumsi minuman keras yang pertama yakni merusak kesehatan. Bahaya yang ditimbulkan minuman keras ini tidak hanya dalam jangka pendek saja, melainkan dalam jangka waktu yang panjang. Organ hati yang berfungsi menetralkan racun dapat mengalami kerusakan jika seorang terus-terus mengkonsumsi minuman beralkohol. Yang kedua, menurunkan produktivitas. Dapat menurunkan produktivitas merupakan efek buruk mengkonsumsi minuman keras. Minuman keras tidak hanya menyebabkan kecanduan, tetapi juga menurunkan produktivitas. Seseorang yang mabuk karena mengkonsumsi minuman keras tidak bisa melakukan apapun dan ia tidak bisa bekerja sebagaimana saat tersadarkan. Mereka yang mengkonsumsi alkohol juga cenderung mudah emosi dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, menyebabkan kecanduan. Salah satu efek buruk dari mengkonsumsi minuman keras yakni adalah menyebabkan kecanduan.
Pengertian minuman keras menurut Islam adalah minuman yang memabukkan dan menyebabkan kecanduan. Alkohol adalah zat adiktif dan dapat menyebabkan kecanduan. Yang keempat, menghilangkan kesadaran. Minuman alkohol merupakan minuman yang memabukkan dan membuat orang kehilangan kesadaran jika dikonsumsi secara berlebihan. Jika kehilangan kesadaran, ibadah yang dilakukan tentunya tidak sah. Minuman keras dapat mengganggu kesadaran seseorang dan menghilangkan akal sehatnya meskipun hanya saat ia mabuk atau sifatnya sementara. Seseorang yang kehilangan kesadaran dan akal sehatnya mampu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan termasuk menyakiti orang lain atau melakukan tindak kriminal lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis minuman keras. Di sini jenis-jenis minuman keras terbagi menjadi 3 golongan. Pengertian minuman keras menurut Islam adalah minuman yang mengandung alkohol. Tentunya terdapat beberapa jenis minuman keras tersebut, yakni yang nomor 1, golongan A. Golongan A adalah golongan pertama minuman keras yang memiliki kadar alkohol atau etanol terendah, yakni hanya mengandung 1-5% alkohol. Meskipun jika dikonsumsi tidak membawa efek memabukkan, namun tetap saja golongan ini berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua, golongan B. Golongan B atau golongan kedua adalah minuman keras yang memiliki kadar alkohol 5-20%. Contoh minuman keras golongan ini adalah wine atau anggur dengan berbagai jenisnya sebagai Gembeck, Riesling, red wine, dan lain sebagainya. 3. Golongan C. Golongan C atau golongan ketiga minuman keras adalah jenis minuman keras yang paling tinggi kadar alkoholnya, yakni mengandung 20-45% alkohol. Minuman keras ini termasuk dalam golongan ini diantaranya adalah whisky, bir, dan lain sebagainya. Itu tadi pengertian minuman keras menurut ajaran Islam. Hukum dan dasar minuman keras, efek buruk mengkonsumsi minuman keras, dan jenis minuman keras. Itu tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.